Halo semuanya, welcome back di channel DR Tutor ya teman-teman. Masih dengan Dipo Akbar di sini. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya teman-teman. Ya, jadi ini part 3 dari pembahasan soal asli UTBK tahun 2022 materi TPS pengetahuan kuantitatif. So, buat kamu yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, tonton dulu ya teman-teman. Tapi kalau buat kamu yang udah nonton, langsung aja kita gas nih, kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Yuk kita sikat aja ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya ya teman-teman. Jika kurva Gx sama dengan 2 dikurangin X kuadrat diperoleh dari menggeser, kurva Y sama dengan Fx ini sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, jadi kita disuruh nyari pernyataan yang mana nih dari 4 ini yang benar gitu kan. Nah, berarti kita mesti cek satu-satu. Kita lihat yang pertama ya teman-teman ya. Kurva Y sama dengan Fx terbuka ke atas. Nah, berarti di sini kita perlu cari dulu nih teman-teman kurva Y sama dengan Fx, ya kan? Nah, caranya gimana? Oke, sebenarnya ini materinya itu tentang transformasi geometri teman-teman. Ya, jadi ini kan sebenarnya kurva Y sama dengan Fx ini kan digeser atau ditranslasi gitu. Ya, kalau aku tuliskan kayak gini nih, jadi kurva Fx ya itu kan ditranslasi teman-teman. Nanti jadi kurva Gx gitu. Jadi ini bayangannya nih Gx. Translasinya gimana? Ini kan 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti translasinya itu 3, 1. Kalau misalkan 3 satuan ke bawah, berarti tinggal ini kita ganti minus ya. Jadi kalau ke atas, kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus. Kalau ke atas plus, ke bawah minus yang bawah ini. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Nah, terus gini teman-teman. Kita anggap misalkan titik-titik ya, titik-titik yang dilalui oleh kurva Fx itu sama dengan X, Y. Nah, kemudian titik-titik yang dilalui kurva Gx itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, berarti nanti kita bisa tuliskan kayak gini. Jadi, XY ini, kemudian ditambah dengan, kalau translasikan berarti kan ditambah nih, ya. 31. Nah, itu nanti hasilnya X aksen, Y aksen. Kayak gitu. Atau ini bisa kita sederhanain lagi jadi X plus 3, ini Y plus 1. Sama dengan X aksen, Y aksen. Aku taruh sini deh, misalkan. Nah, kayak gini teman-teman. Artinya kan berarti X aksennya itu sama dengan X plus 3, ya. Y aksennya sama dengan Y plus 1. Nah, berarti kalau kita mau cari fungsi Fx, ya, berarti kita tinggal masukin ini aja ke Gx gitu loh. Berarti kan ini kan sebenarnya, kalau aku tuliskan di sini, ya, Gx-nya ini kan berarti kan Y aksennya nih. Ya, jadi Y aksennya sama dengan 2 min X aksen kuadrat. Nah, buat cari Fx ini, kita tinggal ganti Y aksen ini ya dengan Y plus 1, X aksennya dengan X plus 3. Oke? Berarti ini Y plus 1 ya, 2 dikurangin X aksennya X plus 3. Nah, kayak gini teman-teman. Oke? Nah, ya udah, kita tinggal sederhanain aja ya. 2 minus ini jabarin jadi X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, kayak gini nih. Plus 1-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti Y-nya sama dengan, ini kan kalau pindahkan ke ruas kanan kan dikurangin 1, berarti 2 dikurangin 1, 1 ya. Ini minus ketemu plus, minus, minus ketemu plus lagi, minus, minus ketemu plus lagi, minus. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi Y-nya sama dengan min X kuadrat min 6X min 8. Udah, kita dapat. Berarti kan ini Fx-nya nih, ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan 1. Ini aku hapus dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita cek nih, ya, pernyataan 1. Fungsi Fx itu terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Artinya kayak gini nih. Ya, benar apa salah nih? Nah, jadi gini teman-teman, sesuai dengan yang udah kita pelajari tadi, kalau misalkan kita punya fungsi kuadrat AX
kuadrat plus bx plus c, ya. Nah, kita bisa tahu fungsi kuadrat ini terbuka ke bawah atau ke atas itu kan tinggal lihat dari koefisien x kuadrat ini a-nya gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan a-nya min 1 kan, ya. Nah, jadi kalau a-nya itu kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah, teman-teman. Ya. Tapi kalau a-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan terbuka ke atas. Nah, jadi fx-nya terbuka ke atas ini salah karena di sini dia negatif nih a-nya. Ya, berarti ini salah. Nah, jadi kalau untuk opsi seperti ini teman-teman, kalau satu salah, 3 itu juga mesti salah. Kita cek aja deh, ya. Oke, ini aku hapus dulu deh. Yang satu udah ketahuan ya. Yang 3 dulu sekarang. Sumbu simetrinya x sama dengan 3. Masih ingat nggak cara nyari sumbu simetri? Ini kan min b per 2a. Jadi min b-nya kan berarti min 6 nih, ya. Jadi min 6 per 2 kali a, hanya min 1. Berarti ini berapa? Jadi min 3, ya kan? Nah, jadi ini kan x-nya sama dengan 3, salah kan? Harusnya minus. Oke? Nah, jadi 1 salah, 3 juga salah, teman-teman. Sekarang kita cek yang kedua. Garis Y sama dengan 1 menyinggung kurva Y sama dengan fx. Jadi untuk membuktikan garis Y sama dengan 1 ini menyinggung atau enggak, teman-teman, ya simpel aja caranya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja Y-nya sama dengan 1 ke persamaan ini nih. Ya, berarti langsung aja ya. 1 sama dengan min x kuadrat min 6x min 8. Kayak gitu kan. Nah, pindah yang di ruas kanan ini semuanya ke ruas kiri, nanti kan jadi persamaan kuadrat nih. Berarti x kuadrat, ya kan, plus 6x min 8 tambah 1 plus 9 sama dengan 0. Nah, kita cek apakah diskriminannya ini sama dengan 0. Wah, apaan tuh diskriminan? Nah, diskriminan itu kayak gini, teman-teman. B kuadrat min 4ac. Ya, simpel aja kan? Kita cari nih, B-nya 6 kuadrat min 4 kali A, hanya 1, C-nya itu 9. Jadi 36 dikurangin 36, nah 0 kan? Nah, kalau D-nya sama dengan 0 seperti ini, teman-teman, berarti dia menyinggung ya. Menyinggung. Nah, udah deh, dapat, ya kan? 2 betul. Nah, sebenarnya kalau 2 udah bener ini, ya kan nggak ada kan yang opsi 2 sendirian kan, berarti 4 ini udah pasti benar sebenarnya, ya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, kita cek juga nih yang keempat, ya. Ini aku hapus dulu deh semuanya ya. Oke, sekarang kita cek sama-sama nih untuk pernyataan keempat ya. Fx kurang dari 0 untuk x lebih besar dari 0. Nah, jadi untuk membuktikan kebenaran pernyataan 4 ini sebenarnya kita bisa lihat dari sketsa kurvanya aja, teman-teman, ya. Sebelumnya kan kita udah cari sumbu simetrinya nih kayak gini, ya kan? Berarti kita mesti coba cari titik puncaknya dulu ya. Caranya gimana? Ya dengan masukin x sama dengan min 3 ini ke sini kan, teman-teman. Berarti y puncaknya ya itu sama dengan ini aku ganti xp aja deh ya. xp. Nah, berarti sama dengan min 3 kuadrat dikurangin 6 kali min 3 dikurangin 8 gitu kan. Jadi YP-nya berapa nih, teman-teman? Min 9 tambah 18 dikurangin 8. Berarti YP-nya sama dengan 1 kan. Jadi titik puncaknya itu sama dengan berapa? Min 3,1. Gitu kan? Nah, berarti kalau kita gambar di koordinat kartesius, ya kira-kira di mana titik puncaknya min 3,1 kan, berarti sini nih. Ini min 3, ya kan, x-nya min 3, y-nya 1. Nah, di sini kan, ya. Jadi titik puncaknya di sini nih, teman-teman. Oke. Nah, terus dia tadi terbuka kemana? A-nya kan kurang dari 1, berarti dia terbuka ke bawah. Nah, berarti kira-kira gambarnya nanti kan kayak gini nih. Nah, gini kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan untuk x lebih besar daripada 0. Ya kan, berarti kan sebenarnya x-nya yang di sini nih, teman-teman. Ya. Fx-nya
kurang dari 0, ya udah pasti. Ini kan kalau kita lanjutin ke bawah itu kan nanti ke sini akhirnya ya. Ya nggak melenceng gini sih gambarnya. Tapi kalau ini kita lanjutin terus ke sana sampai ke bawah terus nanti kan ya udah ya nyampe di sumbu X positif kan. Jadi ini udah pasti ya kalau untuk X lebih besar daripada 0 di sini ya nanti pasti ketemunya ya fx-nya atau y-nya udah pasti negatif. Berarti ini juga betul gitu loh. Ya, kebayang ya. Jadi ini kalau dipanjangin terus gitu kan. Kalau dipanjangin terus gitu kan nanti kan ya akan ke sana teman-teman, ke sana gitu. Nah, nanti kan mesti negatif tuh yang di X lebih besar 0 kan udah pasti dia negatif y-nya kayak gitu. Oke, kebayang ya? Bisa ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya? Oke guys, kita lanjut lagi nih bahas soalnya ya. Kita baca dulu yuk. Lambang ini ya menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Oke. Nah, kemudian bilangan real U ya merupakan suatu solusi dari pertidaksamaan ini teman-teman. Ini dan ini ya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q yang benar? Nah, jadi kita disuruh nyari ini nih, mana hubungan yang benar gitu ya antara kuantitas P dan Q, di mana P-nya U, Q-nya 1. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, ini sebenarnya rada ribet ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman jeli, ini bisa dikerjakan dengan cukup sederhana sebenarnya ya. Nah, caranya gimana? Nah, pertama teman-teman mesti paham dulu maksud dari simbol ini ya. Ini kan simbol ini kan menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman. Kalau misalkan A-nya di dalam ini dia bukan bilangan bulat, misalkan kayak 1,3 gitu lah ya. Nah, ini nilainya itu dibolatin ke atas ya. Jadi ini sama dengan 2. Jadi teman-teman baca nih. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada. Nah, jadi kalau dia bukan bilangan bulat mesti dibulatin jadi bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada 1,3. Yang ada lagi kan kalau bukan 2 kan. Kalau misalkan 1,7 ya sama, itu tetap 2. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan 1 gini, apakah jadi 2 juga? Enggak, ini tetap 1. Jadi kalau dia udah bulat, pakai yang ini kan, atau sama dengan bilangan real A itu. Oke? Kebayang ya? Nah, jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia udah bulat dalamnya ya udah tetap, tapi kalau dia desimal dibulatin ke atas. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang kita mulai cari U-nya nih. Ya, kita lihat pertidaksamaan yang ini dulu. Oke, aku tulis di sini nih. Jadi di sini ada simbol ini kan ya. Ini X-1. Terus ini kurang dari 2 lebih besar daripada 0. Wah, gimana nih menyelesaikannya? Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita cari X-nya ya, yang memenuhi pakai ini aja teman-teman. Kita coba masukin aja gitu ya. Kita trial error gitu. Jadi coba teman-teman lihat. Kalau misalkan di sini aku masukin 0 X-nya ya, aku masukin 0. Nah, ini udah jelas-jelas nggak bisa kan? Kenapa? Karena kalau 0 dikurangin 1 kan ya jadi -1. Ya kan? -1 gini kan? Ya. Nah, ini 0, ini 2. Ini kan hasilnya ya tetap -1. Nah, pertidaksamaan ini kan bernilai salah gitu ya. Karena ini salah nih. Oke, kebayang ya? Oke, ini aku hapus dulu ya kalau gitu ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan X-nya sama dengan 1 gimana teman-teman? Ya. Jadi kalau X-nya 1, ini kan berarti kan 0 kurang dari, nah ini kan 1 kurangin 1 kan 0. Nah, kayak gini kan. Ya ini tetap aja, ya kan ini kan hasilnya 0 juga nih. Berarti ya tetap salah ya teman-teman ya. Nah, jadi X sama dengan 1 nggak bisa dipakai. Oke, tapi kalau misalkan 1,2 gini, bisa nggak dipakai? Coba ya. Oke, berarti ini 0 kurang dari, ini kan hasilnya 1,2 kurangin 1 berapa? 0,2 kan? Ya. Nah, ini 2. Gitu kan? Nah, jadi ini kan mesti dibulatin ke atas nih. Jadinya berapa? 1 kan? Nah, kayak gini kan. Benar nggak nih teman-teman? Ya, benar. Ya. Nah, dari sini udah mulai kelihatan. Kalau X-nya itu
mesti lebih besar daripada 1 gitu kan. Nah, cuman ini batasnya sampai berapa, yang sini harus dicari juga gitu loh ya. Kalau 1,7 gimana? Misalkan 1,7 gitu ya. 1,7 nih teman-teman. Nah, gini. Ini kan jadi 0,7 nih. Hasilnya kan ya tetap 1 kan, dibulatin ke atas kan. Ini juga tetap benar. Ya. Nah, sekarang kita coba 2 deh. Kita coba X-nya 2. Oke. Nah, kalau 2 berarti kan jadinya kan ini berapa nih nilainya? Berarti kan 2 dikurangin 1 teman-teman. Berapa 2 dikurangin 1? Ya 1. Ya. Nah, ini dibulatin ya tetap ya, karena ini udah bulat. Jadi ini 1, 0, 2. Ini juga benar. Oke. Nah, tapi kalau kita lebihin dikit, misalkan 2,1 gitu ya. 2,1. Berarti kan ini 2,1 dikurangin 1 kan berarti berapa? 1,1. Nah, ini hasilnya udah jadi 2 karena dibulatin ke atas, ya kan? Nah, kayak gini teman-teman. Ini jadi salah nih, ya, karena ini salah. Nah, berarti ini batasnya itu bukan antara ya, lebih besar daripada 1 kurang dari sama dengan 2, teman-teman. Nah, kita udah dapat nih interval X-nya untuk pertidaksamaan yang bentuk ini nih. Ya kan? Ini kita simpan dulu deh. Oke, jadi ini X-nya kita dapat ini ya. Ini kita belum cari U-nya nih teman-teman. Ya, jadi nanti kita mesti cari irisannya karena ini ada dan. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya, pertidaksamaan berikutnya yang ini nih. 1. Ya, ini X plus 1. Terus ini 4 kayak gitu. Ya, sebenarnya sama aja, kita coba-coba aja kayak tadi, ya kan? Kalau misalkan aku masukin X-nya 0, gitu misalkan ya. 0,2. Boleh nggak? Atau 0 dulu deh. 0 aja deh. Boleh nggak 0? Kita cek ya. Berarti ini 1 kurang dari ini 0 tambah 1 jadi 1 ya teman-teman ya. Terus ini 4. Nah, ini kan tetap 1 nilainya. Nah, ini salah nih. Ini kan nggak boleh nih ya. Berarti X sama dengan 0 nggak bisa dipakai. Kayak gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita misalkan masukin 0,1 gini gimana? Berarti 0,1 tambah 1 berarti kan 1,1. Nah, ini kan dibulatin ke atas berarti ini 2. Nah, ini betul nih teman-teman ya. Nah, jadi ini udah kelihatan ya. Jadi X-nya itu mesti lebih besar daripada 0. Oke? Nah, sekarang kita cari yang ininya, yang sebelah kanan ini batasnya di mana nih, ya kan? Nah, kira-kira sampai berapa gitu ya? Kalau misalkan kita masukin ini 2, gimana kalau 2? Coba deh. Kalau 2 berarti 2 tambah 1 ya teman-teman ya, 3. Nah, ini kan udah bulat, berarti tetap. Nah, ini masih benar-benar aja, ya kan? Tapi kalau misalkan 2,1, boleh nggak? 2,1. Jadi ini 1, ya. 2,1 tambah 1 berapa teman-teman? 3,1. Ya kan, kurang dari 4. Nah, ini kan mesti dibulatin ke atas, jadi berapa? Jadi 4. Nah, ini kan nggak boleh, ini salah nih, ya. Nah, berarti nggak boleh melebihi 2 gitu. Ya, bolehnya sampai 2 berarti. Nah, gini hasilnya, ya kan? Nah, jadi kita udah dapet nih intervalnya. Jadi kita udah tahu nilai X yang memenuhi untuk kedua pertidaksamaan ini. Nah, jadi U-nya itu ya kita tinggal cari irisannya teman-teman. Ya, kalau kita gambar di garis bilangan kan kayak gini nih. Jadi misalkan ini gini ya, terus ini 0, 1, 2. Kalau yang ini kan berarti kan lebih besar daripada 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, gini kan? Ya. Kalau yang ini 0 terus sampai 2. Nah, ini kan. Ya. Jadi irisannya kan yang ini, teman-teman. Nah, jadi U-nya itu yang ini. Jadi U itu lebih besar daripada 1, tapi dia kurang dari sama dengan 2, kayak gitu. Oke? Ya, jelas ini kan dia lebih besar daripada 1, kurang dari sama dengan 2. Berarti kalau dibandingin sama 1, ya otomatis lebih gede yang U kan,
ya berarti P-nya itu lebih besar daripada Q, karena P-nya itu dia sama dengan U kan, dimana U-nya lebih besar daripada 1 ini gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kayak gitu ya, bisa ya. Oke guys, lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan gabungan kelas A dengan kelas B berdasarkan banyaknya buku novel yang dimiliki. Nah, datanya kayak gini teman-teman. Ya. Jadi ini banyaknya buku novel, kemudian banyaknya siswa. Yang ini kelas A, yang ini gabungan A dan B gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, jadi kita disuruh nyari banyaknya pernyataan yang bernilai benar ya, berdasarkan informasi di atas. Nah, itu ada berapa? 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, jadi dari 4 ini yang benar ada berapa gitu teman-teman. Nah, berarti kan kita mesti cek satu-satu nih ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 1. Modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Oke, nah sekarang kita cari nih ya. Nah, tapi teman-teman mesti hati-hati nih. Jadi yang di sebelah sini ya, yang ini itu gabungan ya. Nah, jadi kita mesti cari dulu banyaknya siswa kelas B tanpa kelas A ya, kelas B doang gitu. Jadi kelas B gitu teman-teman ya. Nah, kayak gini. Caranya gimana? Ya dikurangin aja, yang gabungan dikurangin yang kelas A. Berarti ini 9 kurangin 9, 0. 13 kurangin 7, 6 gitu kan. 10 kurangin 3, 7. 13 kurangin 5, 8 gitu ya. 15 kurangin 6, 9. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang baru kita cari modusnya. Teman-teman udah tahu modus belum? Nah, jadi modus itu dalam matematika ya, itu adalah data yang paling sering muncul, berarti yang frekuensinya paling banyak gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita lihat aja untuk kelas A gimana modus untuk kelas A nih ya. Nah, yang frekuensinya paling banyak kan berarti yang ini nih, yang kelas A 9 kan. Yang lainnya kan kurang dari 9 semua. Nah, berarti modusnya yang ini teman-teman, yang 0 ya. Jadi jangan ambil yang 9-nya tapi datanya gitu ya. Jadi modus itu data yang paling sering muncul. Jadi yang 0 ini kan muncul 9 kali, berarti modusnya 0 kayak gitu. Nah, sedangkan untuk modus kelas B ya, banyaknya novel untuk kelas B, berarti modusnya berapa? Nah, yang paling banyak kan ini 9 nih. Berarti yang diambil adalah 4. Oke, kebayang ya? Nah, kalau kita lihat di sini, modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Berarti ini betul. Oke. Sekarang yang kedua. Median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Nah, berarti kita mesti cari median dari banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B dulu, teman-teman. Teman-teman udah paham median nggak? Jadi median itu adalah nilai tengah dari suatu data gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini kan jumlahnya, frekuensinya ada berapa sih ini? Kalau kita jumlahin semua ini dapat berapa? Ini kan 6 tambah 9 15, 7 tambah 8 15, berarti kan 30 kan? Ya, 30. Nah, jadi ini kan dari data ke 1 gitu ya, misalkan X1, nah sampai data ke 30 gitu kan. Nah, median itu berarti yang tengah-tengahnya. Berarti kalau tengah-tengahnya kan berarti kan antara data ke 15 ya dengan data ke 16 gitu. Nah, ini mediannya nih. Iya nggak teman-teman? Ini kan banyaknya 15. Ini juga banyaknya 15. Berarti mediannya di sini teman-teman. Ya, berarti mediannya nanti cara nyarinya itu data ke 15 ditambah data ke 16 terus dibagi 2. Nah, data ke-15 letaknya di mana? Nah, kita lihat aja gitu ya. Ini kan 0, berarti nggak ada nih. Ya. Terus ini 6, terus 7. Ini kan kalau dijumlah kan 13, ya kan? Terus 13 tambah 8, 21. Nah, berarti data ke-14 sampai data ke-21 itu ada di sini, teman-teman. Ya. Jadi data ke-14 sampai data ke-21 itu nilainya 3. Oke.
Berarti kan kita bisa simpulkan data ke-15-nya itu 3, data ke-16-nya juga 3. Nah, berarti mediannya ini nilainya 6 bagi 2 ya 3. Gitu. Oke. Jadi kalau ini kita tulis beneran, data ke-15-nya itu 3, data ke-16-nya juga 3 gitu loh, ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, berarti kalau kita cek mediannya itu lebih kecil daripada modusnya, betul. Ya, karena mediannya itu 3, modusnya 4. Berarti ini juga benar kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Oke, kita cari dulu median untuk kelas A, ya. Caranya sama juga, berarti kan median untuk kelas A, ya. Ya sama ya teman-teman, karena jumlah datanya kan sama 30. Ini kan 9 tambah 7, 16 tambah 3, 19, 19 tambah 5, 24 tambah 6, 30. Berarti data ke 15 tambah data ke 16 dibagi 2. Sama ya mediannya ya. Nah, sekarang kita tinggal cari data ke 15 sama ke 16-nya berapa gitu kan. Nah, kita jumlahin aja dulu. Oke. Nah, ini yang pertama ini 9. Oke. Terus bawahnya 7. Nah, ini kan kalau ditambah udah 16 nih. Artinya apa? Data ke 10 sampai 16 itu ada di sini teman-teman ya. Data ke 1 sampai 9 kan 0. Berarti data ke 10 sampai 16 itu ada di 1 ini. Berarti data ke 15-nya 1, data ke 16-nya juga 1. Oke, terus dibagi 2. Berarti ini nilainya 1. Gitu. Nah, jadi mediannya untuk kelas A itu 1. Ya kan? Nah, kemudian kita cocokin di sini. Ini kan modus banyaknya buku novel data gabungan. Nah, hati-hati ya, ini data gabungan. Kalau data gabungan, frekuensi yang paling banyak kan di sini. Berarti modus data gabungannya berapa? Modus data gabungan itu sama dengan 4 ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini kan modus banyaknya buku novel data gabungan berarti 4. Itu sama dengan 4 kali median kelas A. Median kelas A kan 1. Nah, ini kan benar nih, 4 sama dengan 4, berarti ini juga benar. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang yang keempat. Jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Nah, teman-teman mesti tahu dulu cara nyari jangkauan itu seperti apa. Jadi jangkauan itu sama dengan data terbesar, ya, max dikurangi data terkecil. Nah, berarti kita mesti cari satu-satu kan. Kalau jangkauan untuk kelas A gimana? X max-nya berapa? Yang paling banyak berapa nih? Yang paling besar berapa nih datanya? Ya 4 ini kan teman-teman. Ya 4 ini kan. Nah, ini 4. Data yang paling kecil berapa? 0 gitu kan. Nah, ini hasilnya 4 gitu kan ya. Nah, sekarang jangkauan untuk kelas B. Data yang paling besar berapa? Ya sama kan? 4. Nah, yang paling kecil berapa? 0 kah? Nah, teman-teman mesti hati-hati di sini. Jadi untuk kelas B kan yang 0 ini kan nggak ada, teman-teman ya. Jadi yang 0 ini kan yang banyaknya buku novelnya 0 kan 0. Berarti ini bukan data terkecilnya. Data terkecilnya itu yang 1. Karena dia frekuensinya ada nih ya. Jadi kalau kita tuliskan gitu, yang punya 1 itu ada 6, berarti 1 ini ya, 1, 4, 5, 6 kayak gitu dan seterusnya. 0-nya kan nggak ada. Nah, berarti X min-nya untuk kelas B itu bukan 0, tapi dia 1 kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini nilainya 3. Sekarang kita lihat jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada siswa kelas B. Nah, ini betul gitu, teman-teman. Nah, jadi ini semuanya benar ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya. Yuk guys, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. 2 bilangan, 2 angka, oke, dibentuk dari semua angka ini. 1, 5, 7, 9 ya. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, jadi kita disuruh nyari banyaknya pernyataan yang bernilai benar ya.
dari informasi ini. Jadi di sini kan ada 4 pernyataan nih. Oke. Nah, yang benar dari 4 ini ada berapa gitu. Berarti kita mesti cek satu-satu, teman-teman. Oke, kita lihat yang pertama. Bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Nah, ini benar nggak, teman-teman? Nah, supaya kita bisa cek kebenaran pernyataan pertama ini, ya berarti kita mesti tuliskan semua gitu ya. Kemungkinan dua bilangan 2 angka yang bisa dibentuk dari 4 angka di sini, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita mulai petakan aja deh. Jadi gini. Yang pertama, oke. Kan ini kan 2 bilangan ya, 2 angka. Berarti aku bisa kan bikin 15 dari angka-angka ini ya. Ini yang pertama, kemudian misalkan yang berikutnya 79. Nah, kayak gini. Kebayang nggak, teman-teman? Ini yang pertama nih. 2 bilangan 2 angkanya kayak gini. Kemudian yang kedua. Yang kedua, misalkan aku bikin 15 sama 97. Nah, gitu kan? Ya. Jadi kita mulai dari ini dulu. Dari yang ini sama ini gitu, teman-teman. Ya. Nah, terus ini kan boleh aku balik. Misalkan jadi 51, ini tetap 79, kan beda nih, nggak sama. Ya kan? Nah, berikutnya ini 51, ini aku balik juga. Sorry, bukan aku balik, ini tetap 97, yang ini yang dibalik. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, kebayang ya? Oke, kita lanjutin lagi nih. Kita cari yang berikutnya. Tadi kan kita kan kombinasinya gini ya, 0,579 gini kan. Nah, sekarang aku ganti nih, teman-teman. Ya, jadi kita sekarang mainnya pakai 17 sama 59 gini. Nah, berarti ini boleh kan 17 59 gini kan. Terus ini tetap ya. Jadi ini 17 tapi ininya aku balik 95. Oke, kayak gitu ya. Kemudian ini aku balik 71, ini tetap 59, yang ini 71, ini 95. Nah, gitu aja ya. Terus yang ini 9, 10 ya. Ini 11, 12. Tadi 15 sama 79. Terus ini 17 sama 59. Nah, yang berikutnya gantian ya. 19 sama 19 sama 57 deh ya. Berarti ini 19 57 1975 ya kan, teman-teman. Terus 91, terus ini 57 ya. 9175. Nah, kayaknya udah semua nih. Oke. Nah, sekarang baru kita cek satu-satu, teman-teman, ya. Bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5, benar nggak? Nah, kalau teman-teman cek di sini, kira-kira yang paling kecil yang mana coba? Ya, ini kan, 15 ini kan. Iya nggak? Nah, jadi merupakan kelipatan 5, benar nggak 15 itu kelipatan 5? Betul ya, teman-teman ya. Jadi nomor 1 ini benar nih, teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 dikaliin 71. 95 dikaliin 71. Nah, ini nih yang dimaksud ya. Oke, kita hitung dulu nih. 95 kali 71 ini berapa sih? Ya. 95 dikaliin 71. Ini berarti 5, 9. Ya, ini 35, nyimpen 3. Ini 63 tambah 3, 66. Jadi ini 5, 4, 7, 6, 7, 4, 5. Ada nggak hasil perkaliannya yang lebih besar lagi dari 95 kali 71? Kira-kira yang mungkin yang mana, teman-teman? Nah, kita cek yang ini nih, ya. 91 kali 75 ini kayaknya lumayan nih ya. 91 kali 75. Ini 5, ini 45, ini 7, ini 6, 3. 5, 2, nyimpen 1, ini 7, ini 8. Nah, ini lebih gede kan? 68 kan? Ya, berarti ini salah, teman-teman. Oke. Terus yang ketiga. Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Wah, yang mana nih kira-kira? Ayo. Kalau kita lihat yang ini ya, yang ini nih misalkan. Oke. 51 sama 79. Ini selisihnya berapa nih?
Ini selisihnya itu 28 ya, selisihnya ya. Ada lagi nggak yang lebih kecil teman-teman? Ayo coba cari yang ini nih. Ya. Yang 71 sama 59 selisihnya berapa? Ayo coba. 1 dikurangin 9 ini 2 ya. 2 ini tinggal 6, 12, ya kan? Nah, ini ada yang lebih kecil lagi kan? Jadi ini salah nih teman-teman. Ya. 16 itu yang ini nih kayaknya. Nah, ini 91 sama 75 ini kalau dikurangin kan 16. Tapi ada yang lebih kecil kan? 71 sama 59. Ini kan kalau dikurangin kan 12 nih. Nah, berarti ini salah, ya. Oke. Nah, di sini nih ya. Untuk yang nomor 3, oke. Aku kasih tanda deh, ya. Nah, ini yang benar yang ini. Kalau tadi yang nomor 2 itu yang betul yang ini nih. Oke, 91 kali 75. Ini ya. Nah, terus yang keempat, selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 82. Ada nggak yang lebih gede daripada 82? 82 itu kayaknya dari ini deh. Dari 9 berapa nih? 97 sama 15 ini kan 82 nih, teman-teman. Iya nggak? Yang ini nih, ya. Ini kan 82 nih selisihnya. Ada lagi nggak yang lebih gede daripada itu selisihnya? Ayo. Ada nggak? Nah, ini kan nggak ada ya teman-teman ya. Ya, ini kan 95 sama 17. Nah, jadi ini lebih kecil nih, nggak lebih besar gitu kan. Oke, berarti yang ini benar nih teman-teman. Berarti yang benar dari 4 ini ada berapa? Ya, ada 2. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Oke guys, kita udah bahas semuanya nih ya, soal asli UTBK tahun 2022, materi TPS pengetahuan kuantitatif. Semoga pembahasan yang aku berikan ke teman-teman ini bisa bantu teman-teman buat persiapan menghadapi UTBK tahun depan. Dan semoga teman-teman bisa berhasil masuk ke kampus impian. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.